Oke teman-teman, balik lagi bersama saya di channel saya Aal Budiman. Kali ini saya akan membersihkan alat yang sudah berantakan. Kenapa alat ini berantakan ya? Karena salah satu penyebabnya karena di barber saya kebetulan lagi ramai. Maka dari itu tempatnya berantakan dan alatnya juga berantakan. Biasanya kalau sudah ramai, kalau kita tidak punya asisten, itu akan menjadi berantakan teman-teman. Oke. Sebelum saya bersihkan, saya di sini jelaskan dulu saya memakai alat apa. Yang pertama, alat yang saya pakai itu Senior. Yang kedua, Wall Super Taper Cordless. Yang ketiga, trimmer Kemei. Ini harganya ya murah sih. Yang keempat, trimmer Kemei juga teman-teman. Oke, kita lanjut ke pembersihan alat. Yang pertama teman-teman, kalau kita membersihkan alat itu contoh misalnya nih kita bersihkan alat, kita ambil satu aja ya, satu alat dulu. Oke, kita bersihkan alat. Yang pertama kita harus sikat dulu terlebih dahulu teman-teman. Nah, ini cara sikatnya nih begini, jadi arahnya ke sana supaya tidak cepat tumpul, bukan begini teman-teman ya. Jadi supaya tidak terlalu cepat tumpulnya gitu teman-teman. Ntar saya bersihkan bawah dulu ya untuk pengamatan. Oh ya, tidak lupa juga aku juga punya magic clip teman-teman. Itu juara tuh magic clip tuh. Nah, ini bersihkan, disikat-sikat. Setelah itu kita bersihkan bagian sini. Biasanya tuh pakai kertasnya silet. Nah, tapi saya sekarang pakai ini. Bersihkan dalam sini, masukkan supaya sedikit longgar. Setelah dibersihkan jangan lupa dipakaikan oilnya. Ini oilnya penting nih supaya diam nanti dia tidak berkarat. Oke. Oke, selesai satu alat. Kita bersihkan lagi alat magic clip. Magic clipnya jangan lupa dibersihkan terus. Jadi kalau selesai motong, teman-teman jangan lupa dibersihkan. Karena alat itu adalah senjata kita. Kalau senjata kita itu tidak dirawat, bagaimana kita mau berperang kan gitu filosofinya kan. Oke, kita masukkan lagi. Setelah itu kita tetap menggunakan oilnya supaya tetap licin dan tidak berkarat. Oke, setelah itu kita bersihkan super tapernya. Ini penting. Super tapernya. Tetap ya cara sikatnya tuh ke depan gini teman-teman. Jangan ke samping. Nah, ini agak bunyi nih teman-teman. Kalau sudah bunyi itu, kalian menggantinya tuh di bagian dalam sini namanya camflower, camflowernya saja. Itu biasanya ada di sini hitam biasanya kalau super taper. Itu yang harus diganti. Nah, ini bunyinya kalau sudah di open agak kasar bunyi. Tapi kalau di close itu masih lumayan lah, masih oke, masih worth it lah untuk dipakai kan. Oke, selesai bagian clipper. Sekarang kita lanjut ke trimmer. Nah, trimmer ini trimmer ada yang warna hitam, ini yang terbaru ini dari Kemei. Dan ini sangat powernya sangat jos banget. Jadi kalau teman-teman ini mau pakai ini cocok banget untuk misalnya bagian outline atau bagian yang mana? Kalau mau bikin hair design gitu ini cocok banget. Cuman nggak tahu kenapa aku pakai ini teman-teman, nggak tahu kenapa baru sebentar itu bunyi langsung nyaring padahal aku beli baru. Jadi teman-teman punya saran nggak ini harusnya gimana ini langsung nyaring padahal baru aja pakai ini baru sebulan kalau nggak salah, nggak sampai sebulan tapi ini bunyinya nyaring banget teman-teman. Nah ya kan, padahal baru sebulan. Nah ini saya dekatkan ke mikrofon ya. Nah, nyaring banget, nggak tahu kenapa. Padahal belum lama, baru sebulan.
Nah, kalau untuk bagian outline atau jenggot itu aku pakai yang ini teman-teman. Kenapa aku pakai yang ini? Karena ini tidak terlalu banter powernya dan cocok untuk mencukur bagian kumis atau jenggot. Karena biasanya orang minta itu tidak terlalu tipis lah dan masih ada, jangan sampai polos banget gitu kan. Jadi ini pakai trimmer yang ini tuh cocok banget gitu, nggak terlalu banter powernya. Ya kan? Kalau ini jos nih aku biasa pakai ini aja sih, nggak terlalu muluk-muluk. Selanjutnya kita sikat-sikat bagian sisir aja, kita sikat cepat aja ya, karena sebentar lagi saya kasih tahu cara bersihkan gunting. Cara bersihkan gunting nanti saya kasih tahu soalnya. Kita sikat dulu bagian sisir. Ini cepetin aja ya, kalau ini relatif teman-teman. Nah, untuk brush dan kuas aku pakai kuas dan sisir aku terkadang pakai yang ini. Ini jadi satu, kuas dan kuas fit sama sisir jadi satu ini. Itu worth it banget. Nah, selanjutnya teman-teman, ini kita bersihkan gunting. Gunting itu teman-teman, kalau membersihkan gunting itu pakai kain, jangan pakai sikat. Karena itu sangat berpengaruh banget untuk apa? Untuk kesehatan guntingnya. Gunting aja kalau sudah apa? Gunting aja kalau sudah jatuh itu beda lagi reaksinya. Maka dari itu usahakan menggunakan menggunakan kain. Biasanya kalau beli gunting tuh dapat kainnya soalnya. Oke. Kita taruh di sini ya, di bawah digabungkan dengan clipper dan trimmernya. Nah, ini kalian bersihkan dan kasih pelumas oil supaya tetap licin dan tetap normal. Itu pakai kain saja teman-teman. Pakai ini, jangan pakai sikat. Nah, pokoknya tetap pakai ini. Nah, ini teman-teman sudah pasti tahu nih gunting merek apa, ini sudah pasti tahu nih, karena banyak dipakai di barber atau pangkas, ini pasti tahu teman-teman lah. Kalau nggak tahu ini nggak mungkin lah, pasti tahu. Gunting dengan spek tulang ikan, udah pasti tahu teman-teman. Nggak mungkin nggak tahu kan? Oke, setelah itu kita selesai, kita bersihkan bagian dulu, bagian apa nih? Bagian sepatu atau guardnya. Kita singkirkan dulu begini, ya. Bisa tuh kita ambil satu persatu, kita bersihkan. Kalau ini nggak terlalu kotor sih, karena dipakai terus kan, jadi bersihkan sekedarnya saja nggak apa-apa. Begitulah kalau kita itu tidak punya asisten teman-teman. Kita bahas kenapa barbershop itu, itulah kenapa kita itu pangkas rambut lebih murah daripada yang dikategorikan barbershop, padahal hasil sama, bahkan ada aja yang lebih bagus di pangkas rambut. Kenapa? Karena itu teman-teman, salah satunya kalau di barber kita, yang kita jual bukan hanya cukur rambut, tapi kita juga menyiapkan treatment lainnya, yaitu contoh nih, tempatnya bagus dan dia pakai asisten, dan juga dia pakai tukang bersih misalnya, dan pengeluarannya juga lebih banyak, lampu-lampu juga lebih banyak, pengeluaran dia tuh lebih banyak di barbershop tuh daripada di pangkas. Makanya dia itu juga membutuhkan pemasukan yang lebih banyak juga. Jadi kira-kira begitulah. Kalau berbicara hasil, teman-teman silahkan pilih sendiri aja gitu. Kalau cari hasil yang bagus, tentunya teman-teman biasanya punya pelanggan masing-masing ya kan. Jadi bukan sekedar barbershop kenapa lebih mahal padahal hasilnya mah bukan begitu perhitungannya kan. Tapi
pemasukan dan pengeluaran barbershop itu memang sangat berbeda. Nah, salah satu contohnya yang dijual oleh barbershop itu ya kurang lebih seperti apa ya? Yang digaji itu banyak, yang harus dibayar itu banyak gitu. Dari pengeluarannya aja. Dari tukang bersih-bersih aja biasanya kalau barbershop itu kan dia pakai asisten, contoh lah ya. Makanya dia itu gajinya apa? Harganya di barbershop itu jauh lebih mahal daripada pangkas rambut di pinggiran. Karena apa? Karena kalau pangkas rambut dia itu bekerja untuk dirinya sendiri. Jadi nggak ada yang perlu dibayar, nggak ada yang perlu di disuruh-suruh gitu. Jadi dia itu cuman ngebayar dirinya sendiri gitu loh teman-teman. Maka dari itu barbershop sama pangkas rambut yang membedakan apanya gitu. Jadi perbedaan itu yang bisa menilai ya biarkanlah customer kalian sendiri yang menilai gitu kan teman-teman. Karena dia juga punya tempat dan langganan masing-masing kan. Jadi biarlah mereka yang menilai dia harus kemana gitu kan. Jadi biarkanlah customer yang menilai dia harus kemana, potongnya kemana. Karena juga dia punya tempat dan langganan masing-masing teman-teman. Oke? Oke, kira-kira begitulah kalau kita membersihkan alat. Kurang lebih seperti itu. Semoga ilmu ini bermanfaat. Dan sebelum saya akhiri video ini, kalau ada saran dari teman-teman, tolong kasih saran saya harus bagaimana, bikin video apa, dan tentang apa, itu tolong kasih saran ya teman-teman. Karena saya juga untuk mikir konsepnya juga susah juga kan. Nah, oh ya ini tidak lupa pula ini teman-teman. Aku biasanya selalu ketika dibersihkan saya selalu semprot nih pakai hand sanitizer. Karena ini sudah dipakai terus tentunya biar terhindar dari bakteri dan lainnya tuh kita harus pakai hand sanitizer supaya kelihatan lebih profesional dan lebih bersih dan lebih sehat. Oke, kurang lebih begitu teman-teman. Jangan lupa komen dengan kasih saran, kita terima saran apa saja. Karena itu merupakan masukan buat saya pribadi ya kan. Kita terima saran teman-teman, apa saja saya terima sarannya. Maka dari itu saya butuh komen teman-teman dan like-nya. Dan terima kasih yang untuk menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Dan jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih, see you.